Clara, di mana beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 716 Hijriyah. Beliau pernah mengatakan di kitabnya yang berjudul As-Saqatul Ghadabiyah fi Raddi ala Munkiril Arabiyah, yakni sebuah kitab dengan judul yang unik, yakni sebuah pukulan kemarahan, As-Saqatul Ghadabiyah, sebuah pukulan kemarahan fi Raddi, untuk menjawab ala Munkiril Arabiyah, atas para pengingkar bahasa Arab, ala Munkiril Arabiyah. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tufi, beliau mengatakan, innal kitaba was sunnata law kana a'jamiyaini lawajaba 'alal ummah ta'allumul lughatil a'jamiyah liyafhamu biha muqtadal khitab. Kata beliau, sesungguhnya Alkitab dan As-Sunnah, seandainya keduanya ini berbahasa non-Arab, berbahasa a'jam, maka tentu wajib bagi umat ini untuk mempelajari bahasa ajam tersebut. Kenapa? Liyafhamu biha muqtadal khitab, agar mereka dengan bahasa tersebut mampu memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Artinya seandainya Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan menggunakan bahasa Indonesia, ini misal, maka pasti seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia wajib hukumnya mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena eh, dengan bahasa tersebut kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, setiap jerih payah kita dalam mempelajari bahasa Arab, jika kita niatkan untuk memahami kalamullah dan kalamur Rasul, maka insya Allah akan bernilai pahala. Dan perlu diingat, ya, bukan kita susah payah berjuang mempelajari bahasa ini bukan karena bahasa Arab itu semata, bukan karena bahasa Arab itu semata, melainkan apa? Melainkan karena ia adalah bahasa kalamullah dan kalamur Rasul. Ya, itulah yang penting untuk kita catat sehingga akan insya Allah akan menuai pahala. Maka seandainya keduanya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah bukan berbahasa Arab sekalipun, tetap kita akan berjuang mempelajari bahasa tersebut. Ya, jika memang dengan bahasa tersebut kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari mukaddimah ini eh, kita menyadari bahwasanya kegiatan menerjemahkan adalah sesuatu hal yang dekat bagi setiap insan muslim. Sesuatu hal yang dekat dengan setiap insan muslim. Bahkan bisa dikatakan bahwa setiap muslim itu bisa dikatakan dia sebagai penerjemah secara umum. Penerjemah secara umum. Karena memang sulit rasanya kita pisahkan antara bahasa Arab dengan jati diri kita sebagai muslim. Entah itu mulai dari sholatnya, kemudian bacaan Al-Qur'annya, kemudian dari doanya, kemudian dari kitab-kitab para ulama dan seterusnya, tidak bisa kita lepas dari bahasa Arab. Maka tentu kita dituntut menjadi seorang penerjemah, minimalnya untuk diri kita sendiri. Dan bahkan sebagian besar kosakata di dalam bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, diserap dari bahasa apa? Bahasa Arab, berasal dari bahasa Arab. Maka dari itu saya akan tampilkan slide di sini, ya, dan mohon maaf nanti saya izin untuk mematikan video supaya lebih jelas, supaya fokus kepada slide. Ya, mudah-mudahan jelas nampak ya. Baik, kita lihat di sini, ya, bahkan kata terjemah sekalipun, kita perhatikan ternyata ia berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il tarjama yutarjimu tarjamatan, di mana wazannya adalah fa'alala yufa'alilu fa'alalatan. Dia termasuk fi'il rubai. Fi'il rubai mujarrad, ya. Kemudian apa arti dari tarjama?
Ya, tarjama kita lihat di sini artinya adalah bayyana atau awdaha. Suara saya jelas ya? Slide juga nampak jelas ya? Ya, jelas Ustaz, jelas. Baik, alhamdulillah. Misal ada kalimat tarjama fulanun kalamahu. Tarjama fulanun kalamahu. Artinya apa? Ai bayyanahu. Artinya fulan menjelaskan ucapannya. Menjelaskan ucapannya. Ya. Misal kita mengatakan setiap malam aku melihat dan memandangi bulan. Misalnya nih ada kalimat seperti itu. Setiap malam aku melihat dan memandangi bulan. Kata memandangi di situ hakikatnya apa? Dia menerjemahkan karena dia menjelaskan kata melihat. Ya, memandangi dan melihat ini adalah sinonim. Maka saya ya setiap malam melihat dan memandangi bulan, maka memandangi di sana hakikatnya kita sedang menerjemahkan secara apa? Secara bahasa. Karena tarjamah secara bahasa artinya apa? Bayyana atau awdaha, menjelaskan. Akan tetapi jika kalimatnya seperti ini, tarjama fulanun kalama ghairi. Ya, tarjama fulanun kalama ghairi. Si fulan menerjemahkan ucapan orang lain. Nah, maka dalam hal ini kata Al-Imam Abul Abbas Al-Fuyumi di kitabnya Al-Misbahul Munir, maknanya adalah idza abbara anhu bilughatin ghairi lughatil mutakallim. Kata beliau, makna tarjama fulanun kalama ghairi adalah ketika si fulan ini menyampaikan ucapan orang lain dengan bahasa selain bahasa orang tersebut. Ya, sekali lagi, ketika si fulan ini menyampaikan ya atau menjelaskan ucapan orang lain dengan bahasa selain bahasa orang tersebut. Maka inilah makna terjemah secara istilah. Ya, makna terjemah secara istilah. Sehingga menerjemahkan secara bahasa adalah menjelaskan, tadi sudah disampaikan. Sedangkan menurut istilah, menerjemahkan adalah mentransfer atau memindahkan ucapan seseorang kepada apa? Ke bahasa lain. Misalnya kita menerjemahkan ucapan si fulan. Fulan ini berbahasa Arab. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Atau ke dalam bahasa Indonesia. Maka ini adalah terjemah secara istilah. Idza abbara anhu bilughatin ghairi lughatil mutakallim. Baik, sudah tahu kita makna terjemah, kemudian kita pindah kepada perangkat yang harus dimiliki oleh penerjemah. Ya. Sekarang kita berbicara mengenai penerjemah yang bagus ya, yang pro. Bukan secara apa? Secara bahasa. Maka selama ini, ikhwati fillah, asumsi masyarakat kita atau bahkan kita sendiri masih ada yang keliru. Yakni ketika kita mendapati ada seseorang ya dia mampu berbahasa selain bahasa dirinya, artinya dia memiliki kemampuan dua bahasa misalnya. Maka biasanya anggapan orang lain dia sudah dianggap pantas untuk apa? Menjadi seorang mutarjim, seorang translator atau penerjemah. Atau misalnya teman-teman di sini PPMI ya ketika lulus sudah selesai kuliahnya pulang ke Indonesia, maka apa? Biasanya diminta untuk menerjemahkan. Nah, baik terjemahan langsung ya fauri ataupun tidak langsung. Kenapa? Karena anggapan mereka syarat untuk menerjemahkan itu cukup dengan apa? Paham bahasa asing saja atau bahkan cukup hanya dengan bisa berbicara bahasa asing. Misalnya bahasa Arab, dia fasih berbahasa Arab. Kemudian dianggapnya pantas menjadi seorang penerjemah. Nah, ternyata untuk menjadi seorang mutarjim, penerjemah itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, melainkan ada sejumlah perangkat atau skill ya, skill atau kemampuan dia yang harus dimiliki sehingga nanti terjemahannya ini bisa akurat. Apa saja perangkat yang harus dimiliki? Kita lihat di sini. Yang pertama, kemampuan bahasa sumber. Ini jelas ya. Kemampuan bahasa sumber. Ya, dalam hal ini misalnya dalam hal ini kita berbicara tentang bahasa Arab. Nah, dia harus menguasai bahasa sumber tersebut, bahasa Arab, baik secara tata bahasa maupun secara gaya bahasa. Maksud dengan tata bahasa di sini nahwu sorof ya, nahwu sorof kaidah.
Kemudian tata bahasanya nanti ada balaghah, kemudian ada beberapa idiom-idiom yang misal idiom itu seperti peribahasa, kemudian pepatah dan yang lainnya ini juga perlu dipahami. Kemudian majaz ya dan yang lainnya. Sehingga tidak cukup menguasai atau menghafal seluruh mufradat dalam bahasa Arab. Tidak cukup dengan itu. Kalau tidak bisa menguasai tata bahasa dan gaya bahasanya maka tentu akan kesulitan dia. Ya, misal kita beri contoh. Ada ungkapan yang familiar tentu kita semua sudah tahu sobahul khair, kemudian jawabannya sobahun nur. Ya, taruhlah kita sudah hafal mu'jam ya. Kamus Munawir sudah di luar kepala. Bisakah menerjemahkan ini dengan baik dengan modalkan misalnya hanya kamus mufradat ya? Tidak bisa tentu saja. Karena sobah artinya apa? Pagi. Al khair kebaikan. Kemudian sobahun nur, sobah pagi. An-nur cahaya. Tidak bisa kita terjemahkan pagi cahaya. Ya, kita terjemahkan apa? Selamat pagi. Ya, kita terjemahkan selamat pagi. Maka inilah yang dimaksud dengan kita menguasai bahasa sumber baik dari sisi tata bahasanya dan juga gaya bahasanya. Ya, ini adalah semacam idiom. Ya, idiom apa yang setara dengan idiom di dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Kemudian perangkat yang kedua adalah kemampuan bahasa sasaran tentunya. Ya, yakni seorang penerjemah ini harus menguasai tata bahasa dan gaya bahasa dari bahasa sasaran. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Dan inilah skill atau perangkat yang seringkali disepelekan oleh banyak penerjemah. Ya, skill kedua ini tidak dihiraukan oleh sebagian besar penerjemah. Kenapa? Karena merasa dialah Ibnul Lughah. Biasanya penerjemah itu merasa bahwa dirinya ini anak pribumi yang lahir dan tumbuh di keluarga yang berbahasa Indonesia, maka tidak perlu saya belajar bahasa Indonesia. Padahal di sini penting, ya. Skill yang kedua ini penting. Kenapa? Karena banyak sekali kita dapati terjemahan yang kesannya ini dipaksakan. Yakni terjemahan Indonesia tapi rasanya masih rasa bahasa Arab. Misal kita ambil contoh dalam beberapa ungkapan seperti at-tawadhu. At-tawadhu ya. Ini memang lebih mudah kalau kita terjemahkan tawadhu saja karena memang tawadhu ini sudah jadi bagian dari bahasa Indonesia. Akan tetapi kalau penerjemah yang pro ya, yang bagus tentu diterjemahkan dengan tawadhu ini kurang nyeni istilahnya ya, kurang indah. Kenapa? Karena memang kita memiliki ungkapan tersendiri yang khas. Tawadhu kita terjemahkan rendah hati. Ya, maka tentu penerjemah yang bagus ya, maka dia akan lebih memilih terjemahan rendah hati daripada apa? Tawadhu. Atau misalnya kalimat sampingnya nih, Amron dorobahu Zaid. Amron dorobahu Zaidun. Ya, kalau seseorang dia kurang dalam kemampuan bahasa sasarannya, walaupun dia paham semua mufradat dan tata bahasa Arab, tentu dia terjemahkannya apa? Amr memukulnya Zaid. Amr memukulnya apa? Zaid. Nah, ini ada terjemahan yang mana susunan tata bahasanya masih menggunakan tata bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Maka yang lebih tepat kita terjemahkan apa? Amr dipukul Zaid. Amr dipukul Zaid. Nah, ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh untuk perangkat yang kedua itu kemampuan bahasa sasaran. Kemudian perangkat yang ketiga yang perlu dimiliki yaitu adalah wawasan mengenai materi yang akan diterjemahkan. Ya, di sini ada yang kurang terdengar suaranya? Jelas. Jelas ya? Baik. Jelas. Mungkin sinyalnya mungkin di Ya, bisa jadi sinyal masing-masing ya. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, ya perangkat yang ketiga itu adalah wawasan mengenai materi. Materi yang akan diterjemahkan. Nah, ini perlu diperhatikan juga oleh seorang penerjemah.
Ya, misalnya seorang yang menerjemahkan buku-buku akidah misalnya. Hendaknya dia orang yang kompeten di bidang akidah atau fikih misalnya atau hadis, tafsir dan seterusnya. Jadi tidak cukup dia mumpuni dalam bahasa sumber, kemudian mumpuni dalam bahasa sasaran, tapi tidak menguasai materi yang akan diterjemahkan. Minimalnya meskipun dia bukan seorang yang takhasus atau seorang yang memang menggeluti di bidang tersebut, minimalnya dia telah menguasai bahasa, telah menguasai buku yang akan diterjemahkannya. Pernah baca ya, paling tidak dia pernah baca. Video calling. Mengapa demikian? Karena memang sudah pasti nanti di sana ya ada istilah-istilah yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang bergelut di bidang tersebut. Tolong pada kawan-kawan untuk ini ya nonaktifkan mikrofonnya ya, supaya tidak mengganggu jalannya host atau yang lain. Iya, yang lain. Baik. Ya, kenapa kita perlu menguasai materi tersebut? Yakni jika tidak, maka dia akan si penerjemah ini akan bersandar kepada terjemahan kamus, ya. Dan tentu terjemahan kamus ini menjadikan terjemahnya ini tidak akurat. Saya ambil contoh, misal di bidang nahwu, ya. Di bidang nahwu, misal ada istilah illat, ya, ada istilah illat. Istilah illat ini bisa mengacu kepada artinya sebab, bisa juga illat ini maksudnya adalah Ustaz. Suaranya putus, Ustaz. Mute, Hilang timbul. Ke-mute itu, Ustaz. Oh, maaf ya. Ini di mute ya. Baik. Mungkin di mute secara umum ya, semua di mute. Baik. Sampai mana tadi ya? Jadi seorang penerjemah itu harus dia menguasai materi yang akan diterjemahkannya. Kemudian yang keempat adalah perangkat di mana dia mampu mengenal karakteristik penulis. Ya, biasanya ada beberapa penerjemah yang dia setia hanya dengan satu penulis saja. Misalnya dia hanya takhusus, ya, dia fokus menerjemahkan mu'alafatnya, misalnya Syekh Utsaimin. Biasanya penerjemahnya tetap dia. Kenapa? Karena dia memang sudah mengenal gaya bahasa penulis tersebut. Karena memang beberapa penulis itu tentu memiliki gaya yang berbeda-beda. Ada ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang memiliki misalnya gaya sastra yang tinggi. Kalau antum perhatikan misalnya seperti Syekh Said Ruslan, ya, ungkapannya ini ungkapan yang tertata, memperhatikan qafiyah dan seterusnya. Ada irama. Kemudian ada penulis juga yang terkenal dengan pemilihan mufradat yang syai'ah, yang familiar, yang mudah seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Ada penulis juga yang untuk memahaminya ini butuh untuk dibaca berulang-ulang baru bisa dipahami. Ada penulis yang agak humoris, ada penulis yang menggebu-gebu, yang semangat dan seterusnya. Nah, ini kita perlu mengenal karakteristik penulis tersebut karena akan terbawa kepada terjemahannya. Ya, jangan sampai penulis yang menggebu-gebu kemudian kita terjemahkan dengan humoris, ya. Maka tidak nyambung, tidak sesuai dengan karakter atau ciri khas daripada penulis itu sendiri. Kemudian skill yang kelima yaitu amanah. Ya, tentu amanah ini sebetulnya bukan skill, ya, ini adalah tanggung jawab. Karena penerjemah itu adalah seorang rasul secara bahasa, dia penyampai. Dan setiap orang yang membaca hasil terjemahan, maka dia akan bersandar kepada penerjemah itu sendiri. Ibaratnya dia adalah orang buta yang dituntun kemanapun dia akan mengikuti.
mau dibawa ke jurang juga masuk juga, ya. Maka jangan sampai kita sebagai penerjemah kita salah gunakan kepercayaan tersebut. Hendaknya kita apa? Amanah. Sehingga jangan sampai ada satu huruf pun ya dalam artian jangan sampai ada yang kita hilangkan kecuali memang dalam keadaan apa? Darurat. Dalam keadaan betul-betul darurat, artinya dia berkaitan dengan makna. Maka kita dahulukan makna. Ya, lafaz dengan makna kita dahulukan makna. Nanti kita bahas itu. Ya. Karena apa? Karena memang penerjemah itu hakikatnya dia adalah penyambung lidah antara penulis dan pembaca. Maka kita perlu amanah. Kita harus amanah. Ya, dan kita dapati ya di sebagian terjemahan itu ada yang tidak amanah sehingga maknanya keluar ya jauh dari makna yang diinginkan oleh penulis. Nah, ini adalah setidaknya ada 5 perangkat yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah ya agar nanti terhasilkan terjemahan yang berkualitas. Kemudian kita beralih kepada metode terjemahan. Ya. Ada banyak sekali metode terjemahan. Dan bahkan mungkin boleh jadi di antara antum sekalian memiliki metode sendiri. Punya metode sendiri yang belum pernah dilakukan oleh penerjemah sebelumnya. Boleh saja, sah-sah saja. Metode, kemudian cara itu bisa menggunakan cara apapun. Yang terpenting apa pesan itu tersampaikan. Akan tetapi secara umum, metode terjemahan itu yang paling sering digunakan ada 4. Yang pertama ada disebut dengan terjemah lafziyah, yaitu terjemahan kata per kata. Terjemahan lafziyah ini yakni dengan cara menjaga susunan bahasa sumbernya. Ya, dalam hal ini adalah bahasa Arab. Jadi susunan bahasa Arabnya ini tetap terjaga. Misal kita ambil contoh dalam sebuah kalimat atau ungkapan doroba usfuraini bihajarin wahid. Bagi mereka yang menggunakan metode terjemah lafziyah, maka terjemahannya akan seperti ini. Memukul dia, ya, 2 burung pipit, doroba ini kan dia fa'ilnya huwa, tidak nampak. Ya, jadi doroba huwa, artinya memukul dia. Usfuraini 2 burung pipit, bihajarin wahid dengan batu 1. Kita perhatikan terjemahannya dengan teks aslinya. Susunannya sama persis. Ya. Susunannya sama persis. Ya, ada yang bertanya nanti kita lihat penjelasannya ya atau nanti pertanyaan di akhir. Jadi terjemah lafziyah dia menjaga susunan apa? Susunan teks aslinya yaitu bahasa sumbernya tanpa mengubah. Ya. Terjemahan semisal ini terkadang dibutuhkan. Ya, barangkali di sini teman-teman ada yang bisa jawab, kapan terjemah lafziyah ini dibutuhkan? Belajar nahu, irob, Belajar nahu, irob dan sebagainya. baik. Ada lagi selain belajar nahu? Menerjemahkan Al-Quran. Menerjemahkan Al-Quran, terjemah lafziyah ya, baik. Betul semua ini ya. Ya, ini sudah betul. Jadi terjemahan seperti ini terkadang dibutuhkan. Misalnya saja saya mengajarkan antum nih, ini kan berarti butuh. Ya, saya mengajarkan antum ya tahap awal penerjemahan caranya begini. Nah, ini berarti dibutuhkan. Ya, ini dicari arti setiap katanya. Atau misalnya dalam rangka perbandingan bahasa. Ya, dengan mengetahui susunan aslinya kita bisa membandingkan dengan susunan bahasa tujuan. Ya, kita bisa bandingkan. Jadi terjemah lafziyah terkadang dibutuhkan. Kemudian model terjemah yang kedua, ya, kita lihat model terjemah yang kedua namanya terjemah
harfiah, itu terjemah literal. Literal itu artinya terjemahan yang dia sudah diadaptasi dengan bahasa tujuan, ya, dengan tata bahasa sasaran, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga susunan kalimatnya ini sama seperti susunan kalimat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya, misal kita ambil contoh yang sama saja, biar bisa dibandingkan. Doroba usfuraini bihajarin wahid. Kalau terjemah harfiah hasilnya seperti ini, dia memukul. Nah, ini baru ya, karena dalam bahasa Indonesia subjek di depan. Ya, bahasa Indonesia hanya mengenal jumlah ismiyah, tidak ada jumlah fi'liyah. Maka dia memukul 2 burung pipit dengan 1 batu. Ya, kita lihat 1 batu ya, bukan batu 1. Hajarin wahid itu adalah 1 batu. Nah, kita fokuskan di sini dia memukul dengan 1 batu. Nah, ini terjemah harfiah. Sudah agak mendekati bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa sasaran. Jadi penerjemah di sini dia sudah menampakkan bahwasanya dia menguasai bahasa sumbernya, bahasa sasarannya. Ya, meskipun penerjemah di sini masih dia menggunakan makna mu'jami. Makna mu'jami. Kita lihat doroba, ya, doroba dia masih terjemahkan memukul. Tanpa dia perhatikan konteksnya, padahal memukul itu biasanya dengan tongkat, dengan tangan, ya, tidak dengan batu. Kalau dengan batu namanya melempar. Nah, maka di sini si penerjemah di terjemah harfiah ini, terjemah literal, dia hanya memfokuskan pada susunan bahasa sasaran tanpa memperhatikan konteks kalimatnya. Apalagi memperhatikan idiom dan seterusnya. Nah, baru nanti kita lihat di model terjemah yang ketiga, yaitu disebut dengan terjemah hurrah, terjemah bebas. Ya, terjemah bebas. Pada terjemah bebas ini, penerjemah ini lebih menyesuaikan dengan tersampaikannya pesan kepada pembaca. Sehingga nanti hasilnya itu seringkali lebih ringkas atau bisa jadi lebih panjang dari teks aslinya. Ya, karena dia memperhatikan tersampaikannya pesan dengan baik dan dapat diterima oleh pembaca. Sehingga dia di sini di terjemah hurrah ini si penerjemah ini lebih improv, ya, dia berimprovisasi. Ya, berdasarkan kemampuannya. Kita lihat contohnya sama. Doroba usfuraini bihajarin wahid, ya, diterjemahkannya melempar 2 burung dengan 1 batu. Kita lihat apa yang berubah di sini. Pertama doroba, ya, dia terjemahkan melempar. Yang kedua, subjeknya dihilangkan. Ya, subjeknya dihilangkan, kata dia di sana dihilangkan karena memang tidak dibutuhkan dia di sana. Ya, tujuannya bukan itu. Kalau dianya ini dimunculkan, maka akan menimbulkan pertanyaan, siapakah dia yang dimaksud? Padahal kita tidak sedang membicarakan seseorang di sini. Kita mengungkapkan suatu ungkapan, ya, yang mana maknanya ini ingin dipahami oleh pembaca. Bukan ingin membicarakan si dia, maka dianya dihapuskan saja. Ya, melempar 2 burung. Kemudian pipitnya juga dihilangkan. Ya, karena memang tujuan penulis ini tidak hendak membicarakan tentang jenis burung. Mau burungnya burung pipit, mau burung dara, mau burung gagak, tidak masalah. Bukan itu intinya. Ya, intinya adalah sebuah ungkapan ini, yaitu melempar 2 burung dengan 1 batu. Artinya ada efisiensi. yakni cukup dengan 1 batu saja kita sudah dapat 2 burung gitu, tidak perlu 2 batu. Ini namanya menggambarkan sebuah efisiensi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis. Ada terjemah yang terakhir, namanya terjemah tausiliyah, yaitu terjemah yang komunikatif. Di dalam terjemahan ini, penerjemah ini betul-betul meninggalkan bahasa sumbernya dan menyesuaikannya dengan bahasa tujuan. Ya, yakni dengan memperhatikan tata bahasanya, kemudian makna kontekstualnya,
kemudian idiom, bahasa, sejarah kalau ada, ya, itu dimasukkan semua di sana. Contohnya doroba usfuraini bihajarin wahid, diterjemahkannya menjadi apa? Sambil menyelam minum air. Ya, sambil menyelam minum air. Ini adalah sebuah ungkapan atau peribahasa yang terkenal di bahasa kita. Maka di sini insya Allah pembaca ini akan lebih paham tanpa menghilangkan gaya bahasa yang diinginkan oleh penulis. Atau misalnya dengan terjemahan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya, kita punya juga ungkapan seperti itu. Ya, itu sama sepadan dengan ungkapan doroba usfuraini bihajarin wahid. Ya, masih kita lanjut ya. Pertanyaan di akhir aja, bagaimana Ustaz Agus? Boleh, barangkali mungkin ada yang sudah siap dengan pertanyaan, bisa dituliskan di komentar dulu. Oh ya. Nanti di akhir, setelah akhir ini, imma langsung, mungkin secara langsung, ataupun nanti saya bacakan list-list pertanyaannya. Ya, kita lihat dulu ya waktu yang tersedia karena kita maghrib juga maju ini ya. Iya. Baik, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat perbandingan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya, kita semua tahu bahwa bahasa Arab ini memiliki karakteristik yang berbeda dari bahasa Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Kita tidak memungkiri bahwa ada beberapa ciri khas yang dimiliki oleh bahasa Indonesia tapi tidak dimiliki oleh bahasa Arab. Jadi tidak mesti setiap yang ada di dalam bahasa Indonesia itu pasti ada di dalam bahasa Arab. Tidak mesti. Ya, misalnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita ambil contoh saja domir, kata ganti untuk mutakallimin. Ya, orang pertama jamak. Kita punya ada 2 domir mutakallimin. Ada kita, ada kami. Ya, dan penggunanya berbeda. Kami adalah gabungan antara ana dan huwa, ya, orang pertama dan orang ketiga. Sedangkan kita ini gabungan antara ana dan anta, ya, saya dan kamu. Ini biasanya menggunakan kita. Sedangkan dalam bahasa Arab maka hanya dikenal satu domir, yaitu nahnu, ya, untuk semua penggunaan. Ada contoh lain misalnya masih seputar domir. Ya, di dalam bahasa Indonesia ada beberapa istilah untuk menunjukkan domir mukhatab, untuk mufrad. Ada kamu, ada engkau, ada kau, ada anda, ya, dan yang lainnya. Mungkin belum bahasa yang lainnya yang tidak familiar. Adapun dalam bahasa Indonesia hanya dikenal apa? Anta. Ya, meskipun di dalam bahasa Arab punya istilah anti. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh bahasa kita. Ya, ini dia memiliki bentuk muannas tersendiri. Nah, ini hanya sedikit contoh kecil saja perbedaan antara kedua bahasa tersebut. Akan tetapi jangan antum bayangkan bahwasanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu berbeda 100%, tidak. Ya, tetap ada unsur persamaannya, bahkan mungkin lebih banyak. Ya, lebih banyak, dan alhamdulillah sebagian besar kata serapan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Nah, ini tentu membantu bagi para penerjemah. Nah, berikut ini kita lihat beberapa perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Di mana keduanya, ya, kedua bahasa tersebut memiliki bunyi huruf yang khas. Ya. Tentu kita tidak memungkiri bahwa keduanya juga memiliki bunyi suara yang sama, lebih banyak bahkan, ya. Dan kita tidak permasalahkan itu. Yang menjadi permasalahan, ya, khususnya di bidang terjemahan itu, maka huruf-huruf yang berbeda ini nanti kita akan bahas di strategi penerjemahan. Setidaknya ada 10 huruf dalam bahasa Arab yang tidak ada dalam bahasa kita, yaitu tha, kha, dzal, shin, shad, dhad, ta, dha, ain, ghain. Ini adalah bunyi huruf yang khas dalam bahasa Arab. Dan sebaliknya, di dalam bahasa kita ada bunyi huruf yang khas juga yang tidak ada dalam bahasa Arab. Ya, setidaknya ada 8 tuh. Ada C, E, G, O, P, X,
eng, n ya atau nya ya. Ini tidak ada dalam bahasa Arab. Biasanya nya ini beda-beda nanti. Ada enjim ya. Ada yang transliterasi nanti kalau dari Indonesia ke Arab nanti beda-beda. Seperti NG juga demikian. Ada engine, N, kemudian nun, jim, ada nun ka, ada yang nun ghain. Nah ini berbeda-beda. Nah ini jadi permasalahan juga. Kemudian perbedaan yang kedua, bahwasanya sistem penulisan bahasa Arab ini khas. Ya, sedangkan dalam bahasa Indonesia itu menganut huruf Latin pada umumnya, yaitu setiap bahasa yang menggunakan huruf Latin biasanya secara umum cara penulisannya sistemnya itu sama. Ya, maka seorang penerjemah dituntut untuk menguasai sistem penulisan dalam bahasa Arab, yaitu imla, ilmu apa? Imla, dan cara membacanya. Kita lihat di sini. Ya, dalam bahasa Arab itu ditulis dari kanan ke kiri. Ya, bahasa kita tentu mengikuti keumuman bahasa pada umumnya, ya, yang universal, yaitu dari kiri ke kanan. Kemudian di dalam bahasa Arab satu huruf itu bisa banyak bentuknya, ya, tergantung letaknya. Berdiri sendiri, di depan, di tengah, atau di belakang. Ya, bahkan misalnya contoh saja huruf hamzah. Ya, ada hamzah itu dia diletakkan di atas alif, ada di bawah alif, di atas waw, di atas ya, ya, atau berdiri sendiri. Ini satu huruf saja bisa banyak bentuknya. Kemudian juga harokat. Nah, harokat ini adalah ciri khas dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki dalam bahasa manapun. Maka seorang penerjemah itu harus mampu dia membaca huruf Arab tanpa harokat. Karena memang kebanyakan teks Arab tidak ada harokatnya. Nah, ini ada tantangan tersendiri. Kemudian ciri khas yang ketiga di mana bahasa Arab ini memiliki i'rab. Ya, i'rab ini tidak ada dalam bahasa manapun. Ya, kecuali dalam bahasa Arab. Dan ciri khas ini nanti akan melahirkan banyak karakteristik yang lainnya. Ya, i'rab sebagaimana kita tahu dia adalah perubahan akhir dari suatu kata. Yang mana dia perubahan akhir ini menentukan fungsi kata tersebut dalam kalimat. Ya. Maka i'rab ini yang menyebabkan bahasa Arab susunan kalimatnya menjadi fleksibel. Ya, makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughah marinah, bahasa yang fleksibel. Sebaliknya, jika suatu bahasa dia tidak memiliki i'rab, maka tentu susunannya akan lebih kaku. Lebih kaku. Misalnya bahasa kita tidak punya i'rab. Maka susunannya ini tetap subjek, predikat, objek. Ya, tidak bisa kita otak-atik lagi. Wawan makan bakso. Tidak bisa kita ubah bakso makan wawan. Ya. Sedangkan dalam bahasa Arab sangat mungkin adanya takdim dan adanya takhir. Dikedepankan, dikebelakangkan. Ya, misalnya kita lihat contoh. Ya, Zaidun akala khubzan. Zaidun akala khubzan. Zaid makan roti. Kita ubah susunannya akala Zaidun khubzan. Bisa. Ya. Makna intinya masih sama. Bisa kita ubah lagi menjadi akala khubzan Zaidun. Akala khubzan Zaidun. Atau misalnya khubzan akala Zaidun. Bukan kita artikan roti makan Zaid, tidak. Karena dia punya i'rab, tentu tidak akan tertukar mana fa'il, mana maf'ul bihnya. Atau misalnya kita tambahkan domir khubzan akalahu Zaidun. Atau kita ubah lagi menjadi akala khubzan, ya, fa'ilnya dihilangkan, diganti dengan domir, ya, akala khubzan. Atau misalnya ukila khubzun, maf'ul bihnya diubah jadi naibul fa'il, boleh. Ya, atau
ukila dan yang lainnya. Ya, ukila ini sudah paling praktis, ya, paling simple. Kemudian bahasa Arab juga punya simbol gender, ya, punya simbol gender. Ya, kita lihat contohnya zamilun, zamilah ini yang kesini kita lebih cepat saja ya, karena waktu juga. Zamil, zamilah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada simbol gender seperti itu. Teman lelaki, teman perempuan, ya, teman lelaki, teman perempuan. Hadza, hadihi kita terjemahkan apa? Ini. Tidak ada apa? Simbol gender. Kemudian bahasa Arab punya simbol waktu. Ya, zahaba. Dia telah pergi. Qad zahaba, dia baru saja pergi. Yadhabu, dia sedang pergi. Sayadhabu, dia akan pergi. Ya, saufa yadhabu, dia kelak akan pergi dan seterusnya. Dia punya simbol waktu yang lebih simpel. Kemudian bahasa Arab juga punya simbol subjek. Ya, zahaba. Ya, nampak sekilas tidak ada subjeknya, padahal ada, yaitu dhamir mustatir. Zahaba artinya dia pergi, dia telah pergi. Yadhabu, dia sedang pergi. Ya, idhab, pergilah. Maksudnya anta, ya, kamu. Maka bahasa Arab ini punya simbol subjek yang lebih simpel daripada bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Arab ini lebih kaya kosakatanya. Lebih kaya apa? Kosakatanya, punya jutaan kosakata. Ya, bahkan satu makna itu bisa melahirkan ratusan kata. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ats-Tsa'alabi, ya, di kitabnya Fiqhul Lughah, kata beliau, wa minal ajaib anna ummatan wasamat ma'nan wahidan bimi'ina minal alfaz. Kata beliau, adalah suatu hal yang menakjubkan, ada suatu umat, ya, suatu kaum yang mana dia menandai sebuah makna dengan ratusan lafaz. Yang dimaksud adalah umatnya, ya, yaitu bahasa Arab. Yang dimaksud adalah bahasa Arab. Satu lafaz bisa satu makna bisa diwakili dengan bisa disimbolkan dengan ratusan lafaz. Baik, sekarang kita masuk kepada strategi penerjemahan. Di dalam strategi ini saya bagi menjadi dua kelompok. Ya, ada tentu tadi kita sudah melihat perbedaan-perbedaan yang ada dari bahasa Arab dan bahasa kita, yang mana itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjemah. Ya, tentu perbedaan ini membutuhkan strategi untuk menerjemahkan. Ya, dan memang kita butuh, ya, setiap penerjemah ini butuh apa? Butuh tantangan. Bagaimana mungkin kita menerjemahkan dua bahasa yang 90% kedua bahasa tersebut sama? Ya, maka tidak butuh penerjemah. Misal kita nonton film Upin Ipin, ya, rasa-rasanya tidak perlu butuh penerjemah karena memang sebagian besar kita sudah bisa memahaminya. Nah, maka dari itu adanya perbedaan bahasa yang kuat justru semakin mengakui keberadaan daripada penerjemah itu sendiri. Jadi ada fungsinya, kita ada kerjaan, ya, untuk penerjemah. Maka kita syukuri perbedaan tersebut. Nah, tinggal kita menyiasati dengan adanya strategi penerjemahan. Nah, berikut ini ada strategi, ya, yang pertama strategi lafaz, kemudian yang kedua nanti ada strategi makna. Secara lafaz, maka strategi ini terbagi menjadi tiga, ya. Ini secara garis besar, ya. Yang pertama dengan penambahan. Kita lihat contoh seperti di ayat di sini di surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya. Kita lihat terjemahnya, wahai Tuhan kami, janganlah kau condongkan hati kami kepada kesesatan, setelah kau beri kami petunjuk. Kita perhatikan di sini, tambahan pada kesesatan itu tidak ada dari teks aslinya atau dari ayat tersebut. Karena azago yuzigu la tuzig,
Ya, la tuzik itu artinya jangan kau condongkan, jangan kau arahkan. Tidak disebutkan di sana pada kesesatan atau kepada yang lainnya. Tapi dari mana penambahan pada kesesatan ini? Yakni kita bisa melihat dari konteks kalimatnya. Ya, setelahnya ada kalimat id hadaitana, setelah engkau beri kami petunjuk, maka lawan dari petunjuk adalah kesesatan. Ya, ini dengan cara apa? Penambahan. Kemudian yang strategi yang kedua masih masalah lafaz, yakni dengan pengurangan. Dengan pengurangan. Misalnya pada ayat kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 191, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ya, kita lihat ada domir hum itu ada 4. Ya, mereka ada 4 di sini. Waqtuluhum 1, kemudian haitsu taqiftumuhum 2, wa akhrijuhum 3, ya, kemudian satu lagi min haitsu akhrajukum. Akhraju ini juga dia mereka artinya. Maka pengulangan kata ganti yang banyak seperti ini, yang sama dan banyak berulang, perlu kita kurangi ya agar terjemahannya jadi enak. Ya, bunuhlah mereka waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ya, di mana saja kalian jumpai. Hum yang kedua tidak perlu diterjemahkan, kita kurangi. Ya. Kemudian kalimat berikutnya karena ini beda kalimat, wa akhrijuhum, kita ulangi, kita munculkan lagi mereka karena ini sudah berbeda kalimat. Dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, dari tempat kalian terusir. Mereka yang kedua atau yang keempat, ya, yang terakhir ini tidak kita terjemahkan. Nah, ini adalah strategi pengurangan, ya, agar tidak berulang kata yang sama. Kemudian strategi yang ketiga adalah dengan penukaran, ya, penukaran. Misalnya dari jamak menjadi mufrad, mufrad menjadi jamak, ya, dari isim menjadi fiil, fiil menjadi isim dan seterusnya. Contoh dalam ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kita lihat terjemahnya, dan wajah Tuhanmu senantiasa kekal yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kita lihat dzu, dia isim. Kita terjemahkan apa? Sebagai fiil, memiliki kata kerja. Nah, ini adalah penukaran, ya, disesuaikan dengan lafaz yang sesuai. Atau contoh lainnya, huwallazi yusawwirukum fil arham. Ya, dialah yang membentukmu dalam rahim. Arham dia jamak taksir. Tapi kita terjemahkan menjadi apa? Menjadi mufrad, ya. Tidak kita terjemahkan dialah yang membentukmu dalam rahim-rahim. Baik. Kemudian strategi makna. Kita lihat nih strategi makna, yakni dengan menerjemahkan dengan makna yang terdekat. Ya, misalnya ada ungkapan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini adalah ungkapan khas dalam bahasa Arab. Ya, yang saya merasanya tidak kita dapati makna yang persis dalam bahasa Indonesia. Tapi ada makna yang dekat yang mewakili ungkapan tersebut, yakni selamat datang. Biasanya diterjemahkan apa? Selamat datang. Ya, kenapa disebut makna yang dekat? Karena memang ahlan sendiri artinya apa? Ahlan itu artinya keluarga. Sahlan itu apa? Kemudahan. Marhaban, kelapangan. Ketiga lafaz tersebut itu diucapkan dengan biasanya dengan ekspresi wajah yang sumringah. Ya, terkadang dengan tangan yang diangkat terbuka. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Itu ciri khas orang Arab. Ya, sedangkan selamat datang biasanya dia diucapkan dengan apa? Intonasi yang lebih datar. Makanya meskipun tidak sama, akan tetapi selamat datang ini adalah ungkapan yang memiliki makna yang lebih dekat dari ahlan wa sahlan wa marhaban. Kemudian yang kedua, bisa dengan penjelasan. Kalau memang kita dapati ya ada makna yang berbeda, maka bisa kita beri penjelasan. Ya, jika memang tidak ada dalam bahasa sasaran.
Misalnya kita tahu ada ungkapan, ada istilah dob. Ya, mungkin antum sekalian pernah dengar ya, dob. Terkadang diterjemahkan dengan kadal, terkadang diterjemahkan dengan biawak. Ya, padahal ketiganya ini, dob, biawak, dan kadal ini memiliki sisi perbedaan. Ya, maka dalam hal ini bisa kita beri catatan kaki. Bisa kita beri catatan kaki bahwa dob ini adalah hewan melata yang dia punya postur besar, kemudian dia herbivora yang hidup di padang pasir, dagingnya halal dimakan, dan seterusnya. Ini dengan cara memberikan penjelasan. Kenapa? Karena tidak ada kata yang setara dengan dob dalam bahasa kita. Karena dia adalah hewan yang hidup di padang pasir. Tidak ada di kita, di negeri kita. Gubar juga demikian. Ya, bagi mereka yang pernah tinggal di Saudi pasti tahu istilah gubar. Yaitu angin kencang yang bercampur dengan debu padang pasir. Ya, kita bisa beri penjelasan. Satu lagi, ya. Ini mungkin waktu sudah habis. Satu lagi. Ya, bisa dengan menyadur atau meminjam. Ya, ketika suatu kata ada ungkapan ini tidak memiliki padanan kata sama sekali. Ya, dalam bahasa kita. Maka bisa kita sadur. Sadur itu kita kutip, kita kopas. Ya, misalnya istilah-istilah seperti i'rab, kemudian rofa, nasab, jar, jazm, tidak mungkin kita terjemahkan. Kalau diterjemahkan pun tidak akan akurat nanti. Ya, maknanya bukan itu yang diinginkan. Kalau rofa kita terjemahkan tinggi, ya bukan itu maksudnya. Jar rendah, ya bukan itu juga maksudnya. Ya, maka solusinya apa? Kita terjemahkan apa adanya. Nah, ini artinya menyadur. Dan alhamdulillah Kementerian Agama kita, kemudian Kementerian Pendidikan dan Budaya juga sudah merumuskan adanya pedoman transliterasi atau alih aksara. Misalnya sa, ya disimbolkan dengan S titik di atas, sad dengan S titik di bawah. Ya, ini adalah untuk memudahkan penyaduran atau meminjam kata. Baik, sampai di sini sebetulnya masih ada, tapi waktu ini juga kita terbatas. Mohon maaf. Silahkan, ada pertanyaan? Thaib Jugur, ya nih, syukron, jazakumullah khair. Mungkin karena waktu sudah mendekati waktu maghrib di sini. Iya. Ya, kita akan lihat sudah ada beberapa pertanyaan, Dokter. Mungkin kita ambil beberapa pertanyaan di awal yang sudah menyantumkan menulis pertanyaannya. Mungkin yang pertama, Dokter, ini apa pendapat antum tentang hal dan cara menggunakannya, termasuk juga masdar? Baik. Ya, hal ini termasuk dia adalah ciri khas yang ada dalam bahasa Arab, ya. Biasanya kita terjemah dengan sambil atau sedang atau dalam keadaan. Kita lihat konteks kalimatnya, tidak semuanya kita terjemahkan sedang, ya, sambil, dan seterusnya. Karena hal ini ada menerangkan kondisi, ya, menerangkan kondisi, sehingga nanti kita melihat, misalnya dia datang sambil berkendaraan, atau dia datang, ya, sambil tersenyum, ya, dan seterusnya. Masdar itu adalah gerund dalam bahasa Inggris, yakni adalah kata kerja yang dibendakan. Biasanya dia kita terjemahkan menjadi kata asalnya. Ya, meskipun tidak semua. Ya, meskipun tidak semua. Kita lihat juga konteks kalimatnya. Sehingga terjemahan itu sebetulnya tidak kata per kata seperti ini. Ya, terjemahan itu adalah dalam bentuk rangkaian. Kalau kata per kata akan sulit kita terjemahkan ini, maka dari itu penerjemah itu tidak bersandar kepada makna mu'jami. Kalau hal ini apa, kata ini apa, itu bisa maknanya luas, tergantung nanti pemakaian dalam kalimat. Dan terjemahan itu memang tidak sekedar teori, ya. Maka dari itu nanti insya Allah semoga PPMI nanti akan memfasilitasi kita untuk kelas terjemahan ini, sehingga nanti lebih mudah untuk praktek. Karena memang terjemahan itu bukan teori, meskipun ada teori tapi sedikit, ya, hakikatnya terjemahan itu adalah praktek. Ada yang lain? Ya, mungkin kita runut ya. Bisa Ya. yang pertanyaan selanjutnya di sini,
Di saat pekerjaan menumpuk, bagaimana memfokus belajar agar bisa cepat mahir bahasa Arab? Nah, ini tadi bisa dijawab dengan singkat. Karena pertanyaan singkat dan waktu yang singkat, saya jawab singkat ya, butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Itu Masya Allah. kuncinya. Ya, segala sesuatu tidak ada yang dikorbankan tidak dapat ya, sama seperti menikah juga demikian ya, Ustadz Agus ya, dan ini mudah-mudahan Aduh. nanti di sini ada yang dengar juga. Ustadz Agus harus ada yang dikorbankan kalau mau menikah. Aduh, kok nyerempet ke Belajar sana? juga demikian. Iya, itu dia. Intinya Iya. apapun sesuatu yang ingin dapatkan harus ada yang korbankan ya. Intinya itu ya. Baik, tamam. Ayo. Selanjutnya tadi, di antara metode terjemahan tadi, yang mana yang terbaik menurut antum ya untuk digunakan? Yang terbaik ya tentu terjemahan secara umum tentu adalah tarjamah tausiliyah itu. Terjemahan secara umum ya, artinya dia memperhatikan segala aspek di sana. Yakni segala perangkat yang harus dimiliki oleh penerjemah itu tercerminkan dalam tarjamah tausiliyah. Ya, meskipun tadi tidak kita menutup kemungkinan bahwasanya terjemah lafziyah, harfiah ini juga dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Akan tetapi terjemahan secara umum yang terbaik adalah tausiliyah tadi, yang keempat. Tausiliyah. Jadi untuk selanjutnya ini ada hubungannya dengan apa? Pertanyaan tadi sih saya kira mengenai metode terjemahan yang keempat, tausiliyah yang tadi kan, yang keempat itu. Ya, ya. Tawasuliyah. Ya, tadi berarti sudah dijelaskan. Oke, next. Apa metode paling efektif untuk menerjemahkan bagi pemula dan metode belajar yang dapat memudahkan pemula untuk bisa berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar? Metode terjemah untuk pemula adalah dengan cara banyak membaca hasil terjemahan orang lain. Itu metode yang terbaik ya. Satu saja ya, karena banyak tentu metode lainnya. Tapi yang paling ampuh adalah kita sering membaca ya. Seorang itu bisa menulis, pandai menulis karena dia banyak baca tulisan orang lain. Dia pandai mengi'rab karena dia sering mengi'rab. Dia pandai baca kitab karena dia sering baca kitab dan seterusnya. Baik. Oke, selanjutnya ini apa sih kelebihan bahasa Indonesia? Mungkin agak keluar dari konteks. Oke. Kelebihan bahasa Indonesia tentu setiap bahasa punya kelebihan bagi penuturnya ya. Kita kalau nggak bisa bahasa Indonesia, gimana kita bercakap dengan orang tua, keluarga, dengan teman dan seterusnya ya. Jadi jangan kita dalam artian membandingkan secara umum bahasa ini kelebihannya apa dibanding bahasa lain. Tentu setiap bahasa punya kelebihan dan punya manfaat bagi penuturnya masing-masing ya. Oke. Ya, di sini masih terulang ya metode terjemahan yang keempat ya, Tad. Ini ada spesifikasinya. Kok bisa jumlah doroba dan seterusnya tadi diartikan menyelam, Ustaz? Tadi gitu. Ya, karena itu idiom ya, idiom atau dalam artian dia kalau dalam bahasa Arab itu amsal ya, peribahasa. Setiap bahasa itu punya peribahasa yang sepadan, setara. Misalnya ada istilah dalam bahasa Arab itu jaza'u sinimar. Ya, tentu bagi mereka yang pernah belajar bahasa Arab tahu ada ungkapan jaza'u sinimar, yaitu balasan sinimar. Apa kita terjemahkan dalam bahasa Arab? Apakah balasan sinimar? Tentu tidak. Yakni air susu dibalas dengan air tuba. Nah, itu adalah peribahasa yang sepadan. Ya, kalau kita tahu kisahnya sinimar, ya kisahnya panjang sekali. Tapi intinya adalah itu mengisahkan tentang ada seorang berbuat baik, kemudian dibalas dengan perbuatan yang buruk. Dalam bahasa kita apa? Ya, air susu dibalas dengan air tuba dan seterusnya. Ya, silahkan. Iya. Selanjutnya, apakah ada batasan kita dalam menerjemah, baik secara langsung maupun melalui kitab? Kemudian kalau kitab apakah yang bisa dengan terjemahan bebas atau komunikatif? Maksudnya kitab terjemahan untuk belajar terjemah kitab? Di sini apakah ada batasan kita dalam menerjemah, baik secara langsung maupun melalui kitab? Kemudian kalau kitab, apakah bisa dengan terjemahan bebas atau komunikatif? Jadi maksudnya menerjemahkan teks kitab kayaknya. Oh, iya tentu bisa. Semua metode yang tadi saya sampaikan itu
bisa diterapkan dalam bentuk teks apapun, dalam bentuk teks atau non teks. Ya, silakan. Itu. Terus untuk pemula baiknya mempelajari nahwu shorof dulu atau percakapan, Ustaz? Ini sering sekali saya sampaikan bahwasanya setiap maharat, setiap skill, kemampuan yang dalam bahasa Arab itu tergantung kepada tujuannya. Antum tujuannya apa? Belajar mau belajar ngomong ya supaya fasih berbicara, maka tentu langsung dia belajar ngomong, muhadasah, praktek. Kalau belajar nahwu, beda lagi tujuannya. Tujuannya untuk memahami nas ya dan seterusnya. Ya, biasanya kalau kaidah itu lebih banyak ke dia hadafnya itu agrad khasah, yakni untuk di agradin diniyah, tujuan agama biasanya. Memahami teks, hadis, kemudian Al-Qur'an, kemudian kitab para ulama dan seterusnya. Mungkin lanjut berapa menit lagi kira-kira, Tad? Kurang Ini tahu ini. sudah masuk ke waktu maghrib. Iya. Mungkin 10 menitan lagi ya kita coba Maghrib kita bacakan pertanyaan. 5.12. Ini Di berapa? sini sudah. Sudah, ya sudah saya berarti. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin, di ini, di komentar ini aja YouTube-nya PPMI Riyadh itu. PPMI Saudi. Tadi YouTube katanya nggak bisa di ini ya. Oh gitu. Mungkin bisa langsung kantor. Ya kapan-kapan. Insya Allah nanti kita sudah merencanakan ada buat grup WhatsApp ya bersama teman-teman PPMI Saudi. Semoga nanti terlaksana dengan baik. Ditunggu saja infonya nanti di sana. Ya. Kalau dengan ada grup ini kan memang satu kali pertemuan ini tidak cukup tentunya. Apalagi ini untuk latihan penerjemahan ya. Butuh waktu yang kontinu dilatih dan seterusnya. Karena sekali lagi terjemahan itu adalah butuh praktek, tidak hanya sekedar teori seperti ini. Ini hanya sekedar madkhal saja seperti yang Ustadz Agus tadi sampaikan, hanya pengantar saja, ya hanya pengantar saja. Oke. Ya, silakan. Oke, syukron jazakumullah khair, Ustadz. Jadi intinya kita sebagai orang Indonesia yang terlahir bukan sebagai ahlul lughah, sepatutnya menjadi pendorong ya, menjadi jalan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan ataupun enggan untuk mempelajari bahasa Arab itu sendiri, karena sesungguhnya bahasa Arab itu bukan tentang bahasa. Kita mempelajari atau belajar menerjemahkan itu bukan tentang bahasanya itu sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan agama kita, yaitu agama Islam sendiri. Dengan mempelajari bahasa Arab tentunya kita akan lebih mudah mempelajari atau memahami agama Islam itu sendiri. Syukron kasiron, jazakumullah khair. Terima kasih Dr. Rizky. Mudah-mudahan bermanfaat dan alhamdulillah materinya sangat luar biasa. Dan untuk mengenai materi ataupun video rekaman muhadharah ini mungkin nanti bisa di-share oleh panitia dari PPMI di grup WhatsApp ya. Udah ada grup WhatsApp kayaknya. Iya. Oke. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya undur diri. Mohon maaf dan semoga bermanfaat yang sedikit ini. Saya nanti sebelum saya kembalikan kepada moderator, saya tutup dulu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sebagai moderator atau MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah live ya? Dua tiga tutup botol, mantap betul. Apa sih? Terus. Udah
Alhamdulillah.